Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Listiono, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Pada video kali ini, saya akan membuat demonstrasi konseptual visi guru penggerak. Pendekatan yang saya lakukan adalah dengan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dapat memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Pada metode Bagja, B. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa sudah terwujud. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, dan inovatif. Prakarsa perubahan yang saya lakukan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah tahapan Bagja pada prakarsa perubahan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pertanyaan utama, apa yang harus saya lakukan agar murid meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Tindakan yang dilakukan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu mencari informasi yang terkait dengan penerapan perilaku keimanan dan ketakwaan. 2. Mengumpulkan data berdasarkan pengamatan pada murid. 3. Mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi terkait pengembangan perilaku keimanan dan ketakwaan. 4. Melakukan studi banding dengan sekolah lain yang telah berhasil menerapkan perilaku keimanan dan ketakwaan. Kemudian pada tahapan ambil pelajaran, pertanyaan yang saya buat adalah 1. Siapakah di sekolah yang pernah berpengalaman menerapkan penguatan keimanan dan ketakwaan di dalam pembelajaran? 2. Aktivitas apa saja yang dapat murid lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? 3. Situasi apa saja yang dapat dilihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? 4. Keterampilan apa saja yang dimiliki guru untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu 1. Mencari contoh nyata tentang bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti melalui sikap dan perilaku, kegiatan sholat berjamaah, mendengarkan ceramah, literasi keagamaan, dan kolaborasi dalam kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua adalah survei pengalaman, pendapat kepala sekolah, pengawas sekolah, dan murid, serta menggali informasi dari berbagai narasumber.
Yang ketiga, murid melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan pembiasan terkait kegiatan keagamaan, belajar berbagi dengan teman. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat yaitu, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika terjadi peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Tindakan yang saya lakukan yaitu membuat gambaran sikap dan respon murid tentang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian membuat daftar pengalaman dan pencapaian yang guru peroleh dari pembelajaran. 3. Membuat deskripsi sikap guru dalam merespon apabila tidak ada yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau merespon apabila ada beberapa murid yang tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tindakan yang keempat yaitu memberi penghargaan untuk murid yang sudah mampu menunjukkan perilaku peningkatan keimanan dan ketakwaan. Pada tahapan yang keempat, C. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah, 1. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? 2. Apa perubahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Tindakan yang saya lakukan yang pertama yaitu membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan anak-anak atau dengan murid. Misalkan, apa saja pola pikir yang menunjukkan keimanan dan ketakwaan? Apa saja sikap yang menunjukkan karakter, keimanan, dan ketakwaan peserta didik? Kemudian yang kedua adalah mengadakan program bersama kepala sekolah dan guru mengenai penguatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, tindakan yang saya lakukan yaitu mensosialisasikan program tersebut ke warga sekolah dan para pemangku kepentingan. Pada tahapan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat yang pertama adalah, siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau guru dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? 3. Kapan usaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan dimulai? Tindakan yang saya lakukan, yang pertama, menyusun tim kerja dan deskripsi kerja setiap anggota. 2. Melaksanakan rencana kegiatan yang sudah disusun bersama warga sekolah. 3. Kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimulai dari diri sendiri dan dilakukan setiap saat. 4. Mengadakan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. 5. Menyusun rencana dan melaksanakan tindak lanjut. Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia, itulah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian video dari saya, terima kasih. Salam dan bahagia guru penggerak di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.